Nah, toro-toro to sige. Ada. Ada yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأريار ومفتاح الباب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب فاجعل مجتمعنا راية الحسن الختام واعتنا ما قد سعلنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين. أما بعد, yang kami hormati dan yang kami ta'adimi para alim ulama, para masyayikh, para asyatid, para tokoh masyarakat, mobil khusus yang kita cintai bersama, yang kita banggakan bersama, guru kita bersama, yakni beliau Kiai Haji Adi Ma'mun beserta keluarga besar beliau, yang mana saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun ini tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau semuanya. Tapi insyaallah kita doakan beliau saudara, semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah, dan semoga beliau hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Begitu pula yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangannya hadirin, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita keluar dari majelis ini yang insyaallah dosa-dosanya kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit insyaallah penyakitnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita hadir di majelis ini, insyaallah semuanya akan berkah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur
kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, saudara, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia yang sangat besar. Apa nikmat Allah yang sangat besar? Apa rahmat Allah yang sangat besar? Maka adanya nikmat, rahmat, karunia yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar, itu bukan taqwa hadirin. Itu bukan tentang iman, tapi nikmat, karunia, rahmat yang Allah berikan kepada kita adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita bisa kenali iman. Karena Nabi kita bisa kenal Islam. Sama-sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul, katakanlah, dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, falyafrahu, maka kita bergembira. Maka dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, begitu juga dijelaskan dalam kitab tafsir Manhajul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, begitu juga dijelaskan dalam kitab tafsir Manhajut Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, bahwasanya ayat fadlullah tersebut adalah Al-Quran. Sedangkan kata Sayyidina Abbas, fadlullah tersebut adalah ilmu. Maka dengan adanya Al-Quran, dengan adanya ilmu, falyafrahu, kata Allah, bergembira kita. Maka kita duduk di majelis ini adalah suatu bentuk majelis yang sangat barokah, majelis yang pahalanya sangat besar. Kita duduk di majelis ini adalah suatu bentuk anugerah yang Allah turunkan ke majelis ini, yang Allah turunkan di tempat yang mulia ini. Kenapa? Karena kita sekarang bisa duduk bersama orang-orang soleh. Kita sekarang bisa duduk bersama orang-orang baik. Kita sekarang bisa duduk bersama orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah. Maka kita ingat kata para ulama Ustaz Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, beliau mengatakan, "Man jalasal akhyar hudiya fil khair wal anwar, wa man jalasal asghar bunya bil ar wan nar." Barang siapa seseorang yang di dunia, saudara, duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama orang-orang baik, duduk bersama orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat hidayah kepadanya, saudara. Akan tetapi sebaliknya, wa man jalasal asghar bunya bil ar wan nar. Dan barang siapa seseorang yang di dunia dia duduk bersama orang-orang jahat, duduk bersama orang-orang yang tidak cinta kepada Allah, duduk bersama orang-orang yang tidak pernah menangis kepada Allah, maka dia akan mendapatkan bala atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara 'aliman faka'annama zarani, man safaha 'aliman faka'annama safahani, man jalasa 'aliman faka'annama jalasani, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah."
Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti dia berziarah kepadaku. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Dan barang siapa seseorang di dunia dia bermusafahah kepada orang-orang alim, bermusafahah kepada orang-orang saleh, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti dia bermusafahah kepadaku. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Dan barang siapa seseorang yang di dunia dia duduk bersama orang-orang saleh, duduk bersama orang-orang baik, maka kata Nabi Muhammad sama seperti dia duduk bersamaku. Dan kata Nabi, barang siapa mereka yang duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, akan aku dudukkan kelak dia di yaumil qiyamah bersamaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya mau tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, beruntung tidak kita menjadi umat Muhammad? Beruntung. Jawab yang kencang. Beruntung tidak kita menjadi umat Muhammad? Bangga tidak kita menjadi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan umat Muhammad adalah umat yang mulia. Umat yang mulia. Kita dijadikan umat Muhammad adalah umat yang beruntung. Kenapa? Karena kelak di yaumil qiyamah, saudara, kita itu akan berada di barisan paling depan yang akan membawa banderanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana para nabi-nabi yang lain, saudara, itu iri kepada umat Muhammad. Kenapa para nabi-nabi yang lain iri kepada umat Muhammad? Maka dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad bahwasanya Nabi Allah Adam alaihi salam itu iri kepada umat Muhammad. Kenapa Nabi Allah Adam alaihi salam iri kepada umat Muhammad? Maka kata Nabi Allah Adam alaihi salam, 4 kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad, sedangkan 4 kemuliaan tersebut tidak ada salah satu pun yang diberikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Yang pertama, kata Nabi Allah Adam alaihi salam, taubatku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika aku berada di kota Makkah, bukan berada di tempat-tempat yang lain, saudara. Beda dengan kita, dimanapun kita bertobat kepada Allah pasti diterima. Tidak harus pergi ke kota Makkah. Bayangkan, saudara, ketika Nabi Allah Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan istrinya Hawa Allah turunkan di kota Basrah. Begitu juga Iblis Allah turunkan di kota Jeddah. Bayangkan 450 tahun Nabi Allah Adam, saudara, menangis kepada Allah, meminta pengampunan kepada Allah. 450 tahun taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru diterima taubat Nabi Allah Adam alaihi salam ketika Nabi Allah Adam berada di kota Makkah. Itu pun taubat Nabi Allah Adam diterima membawa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi Allah Adam alaihi salam? Ya Rabb, bihaqqi Muhammad, dengan keagungannya Muhammad, dengan kemuliaannya Muhammad, ya Rabb, maka ampunilah dosaku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kepadanya akan menanyakan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, ya Adam, dari mana engkau mengetahui nama Muhammad, sedangkan aku masih belum ciptakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi Allah Adam alaihi salam, ya Rabb, ketika engkau tiupkan Al-Qur'an ya Allah,
Di sana aku melihat di setiap tiang-tiang aras di surga terdapat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sana aku tahu ya Rabb bahwasanya Muhammad adalah yang mulia ya Rabb, dan tidak akan engkau menyandikan nama makhlukmu kecuali makhluk itu makhluk yang kau cinta ya Allah. Makanya Nabi Allah Adam alaihissalam membawa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah diterima taubatnya oleh Allah ketika berada di kota Makkah. Beda dengan kita, dimanapun kita bertobat kepada Allah, ditaubatin nasuha, menyesali perbuatannya, menangis kepada Allah, tidak harus pergi kepada Makkah saudara. Dimanapun kita bertobat pasti diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Allah Adam alaihissalam itu iri kepada umat Muhammad. Itu yang pertama kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan yang kedua saudara, Nabi Allah Adam alaihissalam itu berbuat salah, hanya makan buah apa? Hanya makan buah hanya makan kurma, makan buah kurma, kurdi. Nabi Allah Adam alaihissalam itu berbuat salah, hanya makan buah kurdi saudara. Tapi Allah murka kepada Nabi Allah Adam. Allah pisahkan Nabi Allah Adam dengan istrinya ratusan tahun. Umat Muhammad di dunia berbuat salah, siang berbuat salah, pagi berbuat salah, malam berbuat salah. Tapi Allah jaga kita dari istrinya, Allah jaga kita dari anak cucunya. Nabi Allah Adam hanya buat satu kesalahan saja, makan buah khuldi. Allah pisahkan dengan istrinya ratusan tahun saudara. Kita umat Muhammad jutaan kali bermaksiat kepada Allah, ratusan kali bermaksiat kepada Allah. Allah jaga kita dari keluarganya, Allah jaga kita dari anak cucunya, Allah jaga kita dari istrinya. Itulah kemuliaan umat Muhammad. Itu yang kedua kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan yang ketiga kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku ini bermaksiat. Kata Nabi Allah Adam, aku ini bermaksiat kepada Allah dalam keadaan berpakaian. Nabi Allah Adam alaihissalam bermaksiat kepada Allah itu dalam keadaan berpakaian. Tapi Allah murka kepada Nabi Allah Adam. Allah telanjangkan Nabi Allah Adam alaihissalam sehingga nampaklah aib-aib Nabi Allah Adam alaihissalam. Umat Muhammad di dunia bermaksiat dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad di dunia bermaksiat dalam keadaan telanjang saudara. Allah masukkan ke dalam surga. Nabi Allah Adam bermaksiat dalam keadaan berpakaian. Allah telanjangkan Nabi Allah Adam alaihissalam, dan Allah turunkan Nabi Allah Adam ke dunia. Umat Muhammad sangat luar biasa berbuat salah dalam keadaan telanjang. Allah jaga dia, Allah jaga aib-aibnya dia. Kenapa? Karena dia adalah umat Muhammad, umat yang mulia. Itu yang ketiga kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan yang keempat saudara, Nabi Allah Adam alaihissalam itu berbuat salah di surga. Nabi Allah Adam berbuat salah di surga. Tapi Allah marah kepada Nabi Allah Adam. Allah murka kepada Nabi Allah Adam. Allah keluarkan Nabi Allah Adam dari surga ke dunia. Tapi beda dengan umat Muhammad berbuat salah di dunia. Allah masukkan ke surga. Maka Nabi Allah Adam
itu iri kepada umat Muhammad. Maka kata Nabi Allah Adam, aku ini ingin menjadi umat Muhammad. Makanya kita beruntung menjadi umat Muhammad, Bu. Ikhwani ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barajtadam an jaramin muqlatin. Telah kau campurkan air mata dari pelupuk mata ke air mata. Siapa dia, saudara? Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kepada kita, saudara, sangat luar biasa. Cintanya Nabi kepada kita sangat luar biasa. Rindunya Nabi kepada kita sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la arhamukum ashaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum." Wallahi, kata Nabi, demi Allah, aku ini sangat cinta kepada kalian semua umatku. Aku ini sangat sayang kepada kalian semua, bahkan melebihi daripada cintanya orang tua kalian terhadap diri kalian, saudara. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanannya sangat luar biasa. Kita lihat, saudara, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan batu, dan Nabi itu berdarah. Sehingga datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat mengadu kepada Nabi, "Ya Muhammad, mintalah doa kepada Allah, angkatlah doa kepada Allah agar mereka yang menjaga itu, ya Muhammad, jatuh dengan tanah, ya Muhammad." Tapi lihat, saudara, apa permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak, saudaraku. Akan aku simpan doa ini untuk siapa? Untuk 14 abad yang akan datang. Siapa dia, saudara? Dia adalah kita umatnya. Begitu dahsyat cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mau tanya kepada hadirin wal hadirat, sayang tidak kepada Rasulullah? Sayang tidak kepada Rasulullah? Cinta tidak kepada Rasulullah? Rindu tidak kepada Rasulullah? Uqras salata ala Nabi. Ada di Madra? Ada. Bu, setuju kita, Bu? Sebelum kita lanjut mau kita selawatan dulu. Setuju? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula semuanya. Daiman abada
faedah salawat itu sangat besar. Ciri-ciri orang yang berbahagia itu bahwa ada seorang rajul datang kepada Syekh, ya Syekh, ciri-cirinya orang yang berbahagia itu seperti apa? Maka saya menjawab, wahai rajul, jikalau engkau ingin mengetahui ciri-cirinya orang berbahagia di dunia, itu adalah orang yang banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita lihat Tabuna al-Habib Umar bin Hafid, kata beliau, billahi karrir dzikri wasfi Muhammadin kaima anil qulubi rana. Billahi, kata Habib Umar, demi Allah, terus ulang sifat-sifatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saudara? Karena kalau kita terus menyebut sifat-sifat yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaima adil qulubi rana, maka semua ketombe-ketombe, kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita ini akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hebat dulu itu kalau ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangisnya itu sampai berdarah, saudara. Kita lihat di dalam turunnya Al-Imam Buziri, amin tadakkuri jiranin bidin salami mazid tadam an jaramin muqlatin bidami. Itu air mata dengan darah bercampur menjadi satu, saudara. Itu karena ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita di dunia, Bu, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka ada cerita, saudara, seorang laki-laki maju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hati hamba ini tenang ketika menyebut namamu ya Rasulullah. Hati hamba ini tenteram ketika menyebut namamu ya Rasulullah. Maka seorang rajul menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira berapakah hidupku di dunia ini untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara, ala ma syi'ta, terserah kamu wahai saudaraku. Ar-rubuh ya Rasulullah, apakah setengah seperempat hidupku di dunia ini ya Rasulullah untuk terus bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ikhwani, ala ma syi'ta fa in zidta khairan lak, terserah kamu wahai saudaraku, jika ibu kamu ingin menambahnya, itu lebih baik, itu lebih bagus untuk dirimu. Seorang laki-laki tersebut maju lagi kepada Rasulullah, fasulusan ya Rasulullah, apakah setengah seperempat hidupku di dunia untuk terus bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Maka kita lihat jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara, ala ma syi'ta ya akhi fa in zidta khairan lak, terserah kamu wahai saudaraku, jikalau kamu ingin menambahnya, itu lebih baik, itu lebih bagus untuk dirimu. Maka seorang laki-laki maju lagi kepada Rasulullah, fanisfu ya Rasulullah, apakah setengah hidupku di dunia ini untuk terus bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ala ma syi'ta ya akhi fa in zidta khairan lak, terserah kamu wahai saudaraku, jikalau kamu ingin menambahnya, itu lebih baik, itu lebih bagus untuk dirimu. Maka kata seorang laki tersebut, baiklah ya Rasulullah, akan aku jadikan hidupku di dunia ini ya Rasulullah untuk terus bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara? Jikalau kamu bisa melakukan itu saudaraku, maka semua kegelisahanmu, kegalauanmu akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itulah faedahnya kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita muliakan ini saudara ahla, Nabi al-insanul kamil, Nabi yang mulia, Nabi yang mulia. Nabi yang kita rayakan maulidnya ini adalah Nabi basyaran la kal bashar, manusia tapi beda dengan manusia umumnya. Kalau manusia umumnya saudara, seberapa tingginya dia derajatnya, seberapa pengaruhnya dia, jika dibandingkan dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya tidak ada apa-apanya saudara. Karena Nabi Muhammad itu ibaratkan batu racun saudara. Tahu batu racun tuh? Pak? Tahu batu racun? Mutiara yang tiada ternilai harganya itu batu racun. Kalau kita ini adalah ibaratkan batu koral yang biasa kita lihat bertruk-truk saudara, berkontainer-kontainer. Walaupun batu koral tersebut dibawa dengan bertruk-truk, berkontainer-kontainer, jikalau dibandingkan dengan batu racun tersebut, maka batu koral tidak ada apa-apanya. Itulah ibarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi andai kata semua ranting-ranting perpohonan ini dijadikan pena, dan semua laut-lautan yang ada di dunia dijadikan tinta untuk menuliskan kemuliaan Sayyidina Maulana Muhammad, maka semuanya tidak akan pernah cukup. Kenapa? Karena Nabi yang kita rindukan, Nabi yang kita banggakan adalah Nabi yang dikatakan dalam syair, wa ajmalu minka lam tara qattu 'ain wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, mata ini tidak pernah melihat keindahan seperti melihat keindahanmu ya Rasulullah. Bahkan saudara, semua keindahan-keindahan yang ada di muka bumi ini itu bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Bahkan ya Rasulullah, perempuan-perempuan manapun dari zamannya setelah Nabi Adam tidak akan pernah melahirkan seperti sosok yang mulia, tidak akan pernah melahirkan seperti sosok yang kita cintai, melahirkan seperti Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang mengatakan saudara, ana sayyid waladi Adam wa la fahr. Saya ini adalah, kata Nabi, pemimpin bagi seluruh cucu Adam. Wala fahr, kata Nabi. Dan saya mengatakan ini, kata Nabi, bukan karena sombong. Nabi mengatakan ini bukan karena Nabi takabur saudara. Karena Nabi mengatakan ini agar kita tahu siapa Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi lanjutkan lagi saudara, Adam man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Dan Nabi Adam saudara nanti itu berada di bawah benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita yang hadir semua berada di bawah benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara itu beda dengan kita. Pak Bu, kalau kita ngantuk, kita itu pasti menguap. Beda dengan Nabi. Nabi seumur hidupnya itu saudara tidak pernah menguap. Itulah Nabi Muhammad. Kalau kita manusia biasa, pasti badan kita pernah disinggah oleh lalat.
Beda dengan Nabi Muhammad saudara. Seumur hidupnya lalat itu tidak pernah singgah di badan yang suci, di badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Al-kainat, semesta alam itu tahu kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalat itu sadar diri saudara. Lalat itu biasanya singgah di tempat yang kotor. Maka kata lalat, aku tidak mungkin akan bersinggah di tempat yang suci, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ya Rasulullah. Secerdas apapun seseorang saudara, sepintar apapun seseorang, pasti ada kekurangannya. Illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu saudara diciptakan tanpa ada kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan Nabi Muhammad diciptakan itu sesuai keinginannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Semangat. Pak, kita lihat Al-Imamul Khazin ketika beliau menafsirkan wala syaufa yu'tika rabbuka fatarda. Pemberian Allah kepada Muhammad itu dari akhirat sampai ke dunia. Ketika Allah katakan kepada Muhammad wala syaufa yu'tika rabbuka fatarda, ya Muhammad, mintalah kepadaku sampai engkau ridha ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak minta untuk saudaranya, Pak. Nabi Muhammad saudara tidak meminta untuk anak cucunya. Apa mintanya Nabi Muhammad kepada Allah? Ya Allah, jika engkau memberikan kepadaku sampai aku ridho ya Allah, maka aku tidak ridho idan la ardu wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak ridho, aku tidak ikhlas jika ada salah satu umatku yang masih berada di neraka-Mu ya Rabb. Lihat saudara, kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad kepada kita. Nabi Muhammad tidak ridho kalau kita berada di nerakanya Allah. Nabi Muhammad tidak ikhlas kalau ada salah satu umatnya masih berada di dalam nerakanya Allah. Itulah pemberian Allah kepada Muhammad di akhirat. Beda di dunia saudara. Pemberian Allah kepada Muhammad di dunia apa? Maka kita lihat Al-Imam Al-Khazin mengatakan tidak ada satu kebangkitan umat pun, tidak ada satu kesenangan umat pun kecuali itu berkat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah penghormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hadir di majelis ini tidak lain dan tidak bukan mengharapkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad, membuktikan rasa bentuk cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ada suatu riwayat dalam hadis, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi. Ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya, dan waktu itu ada sahabat yang bernama Sayyidina Utsman, ada Ali dan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW menanyakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dengan pertanyaan tersebut sahabat pun kaget dengan pertanyaan Rasulullah SAW. Lalu ada di antara sahabat menjawab kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah itu para malaikat ya Rasulullah? Para malaikatlah yang mulia ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, iya, para malaikat itu mulia. Bagaimana para malaikat tidak mulia, sedangkan dia kerjaannya bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah para malaikat yang mulia. Tapi kata Nabi, bukan itu yang maksud.
Lalu menanyakan kepada para sahabat lagi. Sahabat menanyakan kepada Rasulullah, siapakah ya Rasulullah? Apakah itu para nabi yang mulia ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, para nabi mulia. Bagaimana para nabi tidak mulia, sedangkan dia adalah utusan Allah? Tentulah para nabi yang mulia, tapi ada lagi yang mulia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat menanyakan lagi kepada Rasulullah, apakah itu kami para sahabatmu ini yang mulia ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah menjawabnya sambil tersenyum, saudara, iya, kalian mulia. Bagaimana kalian tidak mulia, sedangkan kalian dekat denganku, kalian duduk bersamaku? Tentulah kalian yang mulia, wahai saudaraku. Tapi bukan itu yang kumaksud, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat saudara, pada waktu itu Nabi Muhammad menundukkan kepalanya menangis. Lalu kata seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang mulia nanti di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka adalah lahir jauh dari wafatku nanti, kata Rasulullah. Mereka adalah tidak pernah melihatku langsung. Mereka tidak pernah duduk bersamaku, akan tetapi mereka sangat cinta kepadaku dan sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah umatku, kata Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara, pada waktu itu menangis. Seorang sahabat pun ikut menangis karena Nabi kekasihnya menangis mengingat umatnya. Lantas siapakah yang senantiasa dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapakah yang senantiasa yang disayangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapakah yang senantiasa setiap waktu yang diingat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kecuali kita adalah umatnya. Kita lah yang selalu, saudara, yang diingat oleh Nabi Muhammad. Kita lah yang selalu yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Lantas kita sebagai umatnya lupa kepada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melalaikan perintahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak hadirin pemuda-pemudi zaman sekarang lupa kepada Nabi Muhammad, melalaikan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka malah mengidolakan para artis-artis yang belum tentu artis tersebut mengingat kepadanya. Mereka malah mengingat pemain sepak bola yang belum tentu para pemain sepak bola tersebut ingat kepadanya, saudara. Maka kita buktikan pada malam hari ini, saudara, dibuktikan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar. Buktikan kalau kita ini benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, Pak, Bu, kalau negara kita ini ingin aman, negara kita itu ingin makmur, itu semua tergantung para pemudanya. Kalau pemudanya narkoba, permudanya becat, itu negara kita akan menjadi negara yang hancur. Tapi kalau pemudanya baik, pemudanya cinta kepada Allah, pemudanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka negara kita ini akan menjadi negara yang baik. Tapi insya Allah, Bu, berkat doa para ulama, berkat doa para guru kita, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang makmur. Amin. Negara kita akan menjadi negara yang baik. Amin. Kita doakan guru-gurunya kita, kiai-kiainya kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas darahnya dikasih Ustaz. Ini